dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai unsur yang berkaitan dengan kelembagaan kedinasan resmi. Ya, nah ulasannya untuk pertemuan yang kemarin kita membahas surat pribadi ya. Ibu ulas sedikit. Surat pribadi itu bentuk komunikasi tulis yang disampaikan dari seseorang ke orang lain ya. Nah, ada yang sudah tahu bentuk surat pribadi? Masih ingat? Nah, ada ya, ini di depan ya, contoh surat pribadi. Nah, surat pribadi ini harus ada nama, kota, dan tanggal dibuatnya surat. Contohnya kalau kalian hari kemarin membuat surat berarti jadi gimana contohnya? Sumedang 12 Oktober 2025. Nah, kenapa sudah ditulis Sumedang? Karena di sini nama kota kalian buat surat. Tapi kalau kalian buat suratnya misalkan di Jakarta berarti jadi Jakarta ya. Nah, ini paham ya, nama kota dan tanggal dibuatnya surat, paham? Paham. Lalu lanjut ada salam pembuka. Di sini contoh salam pembukanya apa? Salam saya Bunda. Nah, selain dari itu kalian bisa assalamualaikum contohnya ya. Lalu lanjut ada isi. Di sini isinya apa? Ya. Nah, di sini si penulis menyampaikan rindu bundanya karena si penulis lagi mengikuti di mana? Sumedang ya. Terakhir ada nama pengirim atau penulis surat ya. Ada yang sudah paham tentang surat pribadi ya? Di sini ibu mau menanyakan ke Gin, siapa yang menulis surat pribadi dari Edo? Tepuk tangan. Ya, ibu beri nilai 100. Lanjut, Putri. Apa isi dari surat pribadi di depan? Edo yang merindukan Bunda. Betul ya. Kalian ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke surat dinas? Tidak, berarti paham ya. Nah, sekarang surat dinas. Ini ada contoh surat dinas. Kalian pernah lihat? Pernah? Nah, kalau surat dinas itu strukturnya banyak ya. Yang pertama ada kop surat. Nah, ini disebutnya kop surat. Kalau misalkan ini mah kan surat dari sekolah ya. Kalau surat dari desa berarti logo ini diganti jadi logo desa. Ya, nah. Lanjut
surat dari kami harap ibu atau bapak bisa hadir misalkan di jam yang kami tentukan ya. Lalu ada nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat atau nama dan tanda tangan penulis surat. Misalkan kalau dari sekolah berarti tanda tangan kepala sekolah ya. Nah, untuk minggu besok atau hari besok kalian bisa ya membuat surat pribadi. Bisa Ayo coba buka halaman 249. Ada? Ibu bertanya ya, apa saja struktur surat dinas? Ada suratnya. Ya, kop surat, lalu Nomor surat, lalu tanggal surat, ya, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang membuat surat, terus yang terakhir nama dan tanda tangan penulis surat. ya. Nah itu ya, hebat jawaban Ai, sudah pas ya. Sekarang ibu tanya kepada Alif. Alif, dari surat ini mana bagian kop surat? Ya, betul. Berarti kalian sudah hafal ya, mana kop surat, mana tanda tangan pengirim surat ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Berarti paham ya semuanya. Nah, di sini menjelaskan tuh, lihat. Ini surat pribadi ya. Nah, ini surat dinasnya. Kepala surat diisi dengan nama lembaga yang tadi ya, kop surat itu diisinya dengan nama lembaga, misalkan lembaga kita yayasan uang bidang mengabdi, misalkan SMP Bina Juara. Nah, itu disebutnya kop surat atau kepala surat ya. Ada yang tahu tujuan kita belajar surat dinas dan surat pribadi? Tujuannya untuk apa? Ya, lalu nah, tujuan kita mempelajari surat dinas atau surat pribadi itu untuk menguasai kemampuan kalian berkomunikasi ya secara tertulis, baik keperluan dinas ataupun keperluan kalian pribadi ya. Paham? Nah, kesimpulannya itu ya. Kesimpulannya surat pribadi dan surat dinas itu surat menyurat salah satu berkomunikasi kalian ya, dari kalian ke orang lain ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Nai. Kan itu ada surat pribadi dan surat dinas. Ya. Kenapa kita belajar ini? Karena biar kita tahu bahwa itu teh alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak lain. Ya, betul ya. Jawabannya betul sekali. Berarti kalian paham ya. Ibu menjelaskan tentang surat dinas dan surat pribadi. Berarti kalian sudah paham. Oke. Berarti untuk pertemuan sekarang sudah
akun sosial media dan yang lebih menggampangkan gitu ya.